Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Apa kabar di Bandung sana? Saya merekam materi ini dari Yogyakarta langsung untuk teman-teman. Dan mohon maaf, belum bisa bertemu secara langsung karena satu dan lain halnya. Semoga teman-teman bisa mengerti atas kondisi yang kita alami bersama ya, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, Eh, pada pertemuan ini saya ingin menggali dan ingin memberikan bagaimana pemetaan pemikiran politik yang ada di Indonesia, mulai dari prakemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Cuman untuk pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi atau apa yang melatar belakangi pemikiran politik yang ada di Indonesia, mulai dari dipengaruhi oleh pemikiran dari Barat, kemudian juga dipengaruhi oleh pemikiran Islam, pun halnya termasuk Hindu-Buddha, semua akan kita kaji dan kita gali dalam pertemuan kali ini. Masuknya seperti apa, nanti akan saya jelaskan. Sabar. Nah, sebelum kita masuk ke arah sana, mungkin teman-teman masih ada yang berpikir atau mungkin bingung, kok ada pemikiran politik? Bedanya apa memangnya dengan ideologi politik? Atau mungkin dengan filsafat politik. Kok politik ini jelimet kali, banyak sekali jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Ya memang banyak. Cuman sebagai calon sarjana dari keilmuan politik dan pemerintahan, ya teman-teman harus paham dan harus mengerti perbedaan dari kesemuanya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa pada prinsipnya pemikiran politik itu bisa saja dipraktekkan oleh banyak kalangan melalui pidato, kemudian melalui puisi, pun halnya termasuk melalui tulisan. Dan sayangnya memang tidak semua orang memiliki kemampuan berpikir filsafat. Nah, ini yang membedakan pemikiran politik dengan filsafat politik. Pemikiran politik pada prinsipnya lebih condong kepada respon kita terhadap apa, yakni terhadap fenomena yang kontekstual. Sementara berfilsafat politik memiliki pakem khas filsafat untuk mencari kebenaran. Nah, sampai sini, kalau teman-teman masih bingung, filsafat politik itu punya relevansi melintasi ruang waktu untuk dibahas. Semua karya filsafat politik itu adalah pemikiran politik, tapi tidak semua karya pemikiran politik adalah filsafat politik. Itu yang harus digarisbawahi. Tidak semua karya filsafat politik bisa dibilang sebagai pemikiran politik. Namun, tidak semua karya pemikiran politik adalah filsafat politik. Karena filsafat politik itu punya pakem-pakem khusus dan punya rules atau norm tersendiri. Sehingga nggak bisa disebut pentes bahwa filsafat dan pemikiran politik sama. Nah, kemudian mungkin ada juga pertanyaan lainnya. Apakah ideologi sama dengan pemikiran politik? Karena pada prinsipnya kan kalau teman-teman belajar di sistem politik Indonesia, toh ideologi itu lahir dari pemikiran politik. Betul. Tapi perlu Anda catat bahwa pemikiran politik dan ideologi itu tidaklah sama. Pemikiran politik memang akan mengilhami sebuah atau lahirnya sebuah ideologi. Dan tanpa ideologi, pemikiran politik akan mengilhami tanpa ideologi, pemikiran politik tidak berkembang karena tidak ada prakondisi yang memicu manusia menggunakan nalar dan kapasitas intelektualnya. Ya, jadi sampai situ mohon teman-teman perlu apa ya istilahnya, perlu bisa menegaskan perbedaan antara pemikiran, ideologi, dan filsafat politik. Nah, pertanyaannya kemudian di Indonesia ini, Bapak sumber-sumber atau referensi pemikiran politiknya itu kebanyakan dari mana ya? Nah, untuk menggali hal ini sebenarnya banyak hal yang perlu kita kaji. Nah, yang pertama, saya ingin share dulu sama teman-teman terkait peta pemikiran politik yang ada di Indonesia. Sebentar ya. Share. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan peta pemikiran politik yang dibuat oleh seorang Indonesianis bernama Herbert Faith. Di sini dijelaskan khususnya pasca awal abad ke-20
tepatnya pasca tahun 1900. Ini merupakan gambaran pemikiran politik yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada tiga tanda panah. Di atas itu ada pengaruh Barat. Di bawah itu ada tradisi-tradisi, yakni tradisi Jawa Hindu, serta tradisi Islam di sebelah kanan. Nah, maksud dari bagan ini apa? Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya, teman-teman. Nah, pada prinsipnya, teman-teman, masyarakat Nusantara itu tanpa mengkerdilkan kondisi masyarakat Nusantara pada saat itu, masyarakat pada saat itu kurang berdialektika, kurang mengenyam diskursus perpolitikan, kurang mendapatkan referensi yang baik, kurang mendapatkan sumber-sumber terkini mengenai keilmuan, khususnya keilmuan sosial politik. Kenapa bisa seperti itu? Karena beratus-ratus tahun pasca kolonialisme VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company mulai dari 1602 sampai 1799 dilanjut oleh dominasi kerajaan Belanda serta pendudukan negara-negara Eropa yang singkat seperti Prancis dan Inggris. Masyarakat Indonesia bertahun-tahun, beratus-ratus tahun terus dikungkung dalam keterbatasan. Artinya masyarakat asli pribumi itu dibatasi aksesnya untuk mempelajari ilmu-ilmu, dan zaman dulu belum ada handphone, belum ada Instagram, belum ada sosial media seperti kita gitu. Kita pengen tahu komunisme gampang, googling atau kemudian kita buka TikTok. Jika ingin belajar cepat, teman-teman mungkin 10% bisa mengerti apa itu komunisme. Tapi zaman dulu luar biasa sulit, teman. Yuk kiranya boro-boro ingin mencari tahu komunisme atau sosialisme, tahu sosialisme pun enggak. Karena zaman dulu kolonialisme itu cenderung membatasi gerak pemikiran masyarakat pribumi pada saat itu. Dan lagi masyarakat Nusantara pada saat itu masih disibukkan oleh perang-perang kedaerahan. Belum ada istilah Indonesia, teman. Belum ada istilah Indonesia. Sehingga Nusantara pada saat itu masih sibuk masing-masing. Perang Aceh sendiri. Perang di Penogoro di Jawa sendiri. Perang Padri di Sumatera Barat sendiri. Belum lagi pemberontakan Nuku di mana Papua ataupun di Maluku dan sekitarnya itu juga sendiri. Artinya ke semua perang tersebut tidak ada yang membawa terminologi Indonesia. Belum ada yang menyadari tentang pentingnya persatuan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, barulah ketika Belanda, Parlemen Belanda khususnya, mengumandangkan tentang politik etis atau politik balas budi karena sudah beratus-ratus tahun mengkolonialisasi Nusantara, di mana produk dari advokasi parlemen tersebut adalah menyekolahkan masyarakat pribumi. Nah, mulai dari situlah kemudian sebagian masyarakat pribumi dengan syarat dan kondisi tertentu pada akhirnya berhasil mengenyam pendidikan. Politik etis sendiri mendeskripsikan tentang bagaimana parlemen Belanda atau kerajaan Belanda memberikan beasiswa kepada anak priai, kemudian anak mantri, kemudian anak petugas birokrasi, PNS mungkin ya istilahnya sekarang, anak regen, kemudian anak anak kepala persuratan, semua kemudian disekolahkan oleh Belanda secara gratis dan cuma-cuma ke Leiden University dan juga universitas-universitas lain yang ada di Belanda. Nah, dari situ teman-teman kaget. Ada seorang putra daerah dari Sumatera Barat bernama Muhammad Hatta. Nah, jika teman-teman pernah mendengar Muhammad Hatta. Ada Muhammad Hatta yang kemudian beruntung disekolahkan ke negeri Belanda. Beliau kaget ternyata ada sosialisme. Oh, ternyata Jepang atau bangsa Asia tuh berhasil loh menang melawan bangsa Eropa. Salah satunya kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Oh, di Filipina ternyata ada pemberontakan terhadap kerajaan Spanyol. Oh, ternyata timbul kesadaran-kesadaran bahwa Eropa atau Belanda dan kroni-kroninya itu bukanlah sebuah
kelompok atau ras superior yang tidak bisa dikalahkan. Dengan adanya konsep sosialisme, dengan adanya konsep komunisme, dengan adanya konsep demokrasi, dengan adanya konsep-konsep lain yang pada prinsipnya merupakan pemikiran-pemikiran yang lahir di Barat dan bisa digunakan sebagai tools untuk mendobrak hegemoni itu, kemudian mereka sadar bahwa, oh ternyata bisa loh ini. Bisa ternyata ini. Nah, makanya kemudian timbullah kelompok-kelompok seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, kemudian Iwa Kusuma Sumantri, kemudian Amir Syarifuddin. Itu merupakan lulusan-lulusan Belanda yang kemudian pulang ke Indonesia menjadi seorang dibilang pejuang, ya pejuang, dibilang pahlawan kemerdekaan juga kemudian menjadi pahlawan kemerdekaan. Nah, mereka kemudian kembali ke Indonesia membawa pemikiran-pemikiran Barat tersebut. Itu pengaruh Barat. Ya, itu yang dimaksud sebagai pengaruh Barat. Artinya, masyarakat Indonesia tertentu dengan prasyarat dan kondisi tertentu yang beruntung disekolahkan ke Belanda, kemudian pulang kembali ke Indonesia membawa agenda perlawanan karena mulai disusupi oleh pemikiran-pemikiran baru. Tak cuma itu, tak cuma mereka yang belajar ke sana, eksodusme guru-guru yang mengajar ke Hindia Belanda juga menjadi faktor penentu kenapa banyak masyarakat Nusantara yang kemudian sadar tentang perlawanan. Salah satu eksodusme guru itu adalah kehadiran Snevliet, teman-teman. Nah, Snevliet ini teman-teman merupakan ketua buruh perkeretaapian di Belanda. Nah, mereka kemudian datang ke Nusantara menjadi guru dan kemudian memberikan pengajaran-pengajaran, pengajaran komunisme, pengajaran sosialisme kepada murid-murid. Nah, muridnya siapa saja? Muridnya teman-teman bisa lihat ada Semaun, Darsono, Alimin, serta kuartet-kuartet lainnya yang kemudian mendirikan PKI. Sampai situ tunggu dulu. Selain itu, guru-guru dari Belanda juga kemudian hadir dengan membawa buku-buku dan tidak cuma membawa kertasnya, tapi juga membawa isinya. Mereka kemudian mengajarkan pemikiran-pemikiran baru kepada anak-anak Nusantara yang punya kesempatan untuk sekolah pada saat itu. Nah, zaman dulu teman-teman perlu digarisbawahi dan perlu dicatat. Zaman dulu sekolah itu prestis. Nggak semua orang bisa sekolah. Sekarang mau anak tukang beca, mau anak tukang cilok kan bebas buat sekolah. Zaman dulu harus siapa dulu, harus ini dulu, harus itu dulu, harus ada rekomendasi siapa dulu, repot. Cuma sekian persen orang pribumi yang bisa sekolah. Nah, salah satu orang yang beruntung itu adalah Soekarno atau Kusno. Kusno juga punya kesempatan untuk kuliah di ITB pada saat itu. Nah, pada saat itu, dulu istilahnya bukan ITB, apa yang nama sekolahnya itu, saya lupa. Nah, dosen-dosen Soekarno itu nggak cuma memberikan materi-materi tentang ilmu arsitek, di mana jurusan yang dia tempuh itu kan arsitek. Tapi ternyata guru-guru atau dosen-dosen dari Belanda tersebut memberikan buku-buku kepada Soekarno tentang Marxisme, tentang sosialisme, dan banyak konsep-konsep lainnya. Nah, dari sini teman-teman, makanya kemudian guru-guru Belanda juga punya andil besar dalam menyebarkan pemikiran-pemikiran Barat, khususnya pemikiran-pemikiran mengenai perjuangan, pemikiran-pemikiran mengenai pentingnya suara rakyat, seperti demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu teman-teman. Pengaruh Barat itu ada dua. Ada yang eksodusme guru, kemudian ada juga yang sekolah ke luar negeri dan pulang membawa pemikiran-pemikiran baru. Itu pengaruh Barat. Nah, kemudian sampai di situ pengaruh Barat ini kemudian menginisiasi lahirnya beberapa partai-partai baru seperti misalnya PKI, kemudian Indis Party, kemudian juga PNI atau Partai Nasional Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain teman-teman, ada juga tradisi Islam. Apakah tradisi Islam ini adalah tradisi asli Nusantara? Oh, tentu tidak, teman-teman. Tradisi Islam pada prinsipnya merupakan tradisi yang dibawa dari Jazirah Arab atau dari Timur Tengah.
Nah, bagaimana cara masuknya pemikiran-pemikiran Islam masuk ke Indonesia? Salah satunya adalah melalui konsep haji. Nah, lah apa maksudnya Pak konsep haji? Kenapa bisa membawa pemikiran-pemikiran? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman garis bawahi. Zaman dulu teman-teman, haji itu bukan seperti sekarang. Datang, kemudian apa namanya? Beribadah, lempar jumroh, sa'i, dan rukun-rukun haji lainnya, pulang bawa kurma, dipanggil haji. Enggak sesederhana itu, teman-teman. Tapi orang-orang zaman dulu, kenapa haji itu lama? Karena apa? Mereka sambil belajar. Orang naik haji itu, kemudian dia menemui guru-guru di Mekah. Mereka menemui penulis-penulis tafsir kitab yang ada di Mekah. Paling sebentar haji itu 3 bulan, bahkan ada yang sampai setahun, bahkan sampai 3 tahun. Zaman dulu haji seperti itu. Nah, makanya pulang-pulang digelari haji, layak mereka. Karena apa? Belajar. Sama kayak kita kuliah di universitas, dapat gelar SIP 4 tahun, belajar. Sama, yang haji juga kenapa dulu digelari haji ya karena mereka pergi ke sana 3 bulan, 3 tahun, bahkan ada yang sampai sekian tahun, pulang ke sini yang menjadi orang yang terhormat karena apa? Menimba ilmu, tidak hanya menjalankan rukun iman saja. Sorry, rukun Islam, rukun iman, rukun Islam saja. Nah, contoh dari orang-orang tersebut siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa beliau? Pendiri Muhammadiyah. Nggak cuma Ahmad Dahlan, kemudian ada juga Hashim Asy'ari. Siapa dia? Pendiri Nahdlatul Ulama. Disusul kemudian pemikir-pemikir lainnya seperti Buya Hamka, kemudian pemikir lainnya seperti Agus Salim, dan tokoh-tokoh Islam lainnya yang pada prinsipnya kemudian membawa pemikiran-pemikiran Islam yang tidak cuma tentang baca tulis Quran, tapi juga tentang tafsir-tafsir perjuangan mengenai Islam. Mereka yang pergi haji kemudian menyadari bahwa Islam ini bukan hanya sekedar agama saja. Oh, ternyata Islam juga merupakan agama perlawanan. Oh, ternyata Islam juga memerangi apa yang namanya riba. Oh, ternyata Islam juga memerangi apa yang namanya penindasan. Oh, dan terakhir, Islam juga ternyata menjunjung tinggi keadilan. Dan Islam menjunjung tinggi persamaan. Wah, luar biasa ini. Mendapatkan pemikiran-pemikiran tersebut, dibawa pulanglah semua pemikiran-pemikiran tersebut, dibawa ke Indonesia, diadopsi oleh beberapa pemikir-pemikir, hingga kemudian menjadikan Islam sebagai alat perjuangan. Apa contohnya? Syarikat Islam. Syarikat Islam merupakan salah satu contoh organisasi Islam yang pada prosesnya kemudian lumayan memberikan trigger warning kepada Belanda. Walaupun pada prosesnya kemudian SI kemudian pecah. SI pimpinan Cokroaminoto kemudian pecah menjadi 2 kelompok, yakni SI hijau dan SI merah. SI hijau berpikiran bahwa sudahlah, SI itu cukup fokus pada pembangunan kemandirian ekonomi umat Islam saja. Nggak usahlah kita ikut-ikutan dalam politik, karena apa? Itu akan mengganggu stabilitas organisasi. Pemikir SI Hijau adalah Agus Salim dan kawan-kawan, kaum konservatif. Sedangkan ada juga yang dinamakan sebagai SI Merah. Nah, SI Merah ini teman-teman, SI Merah kemudian memiliki nilai perjuangan yakni SI harus mendorong kemerdekaan. SI harus melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. SI harus memperjuangkan kelompok buruh. SI harus memperjuangkan kelompok Islam yang tertindas dan yang dizolimi oleh kerajaan Belanda. Wah. Sampai pada akhirnya teman-teman SI melakukan apa istilahnya tuh? Melakukan bukan konferensi, apa ya? Melakukan kongres. Sorry. Akhirnya diputuskan bahwa SI Merah dikeluarkan dari Syarikat Islam.
SI Merah kemudian dianggap sebagai organisasi ilegal dan semua tindakan yang dilakukan SI Merah itu di luar tanggung jawab SI sebagai organisasi. Jika teman-teman ketahui, kemudian SI Merah setelah memisahkan diri dari SI, kemudian dia bergabung dengan Serikat Buruh Kereta Api. Mereka kemudian membentuk sebuah partai bernama Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1920. Nah, jadi kalau teman-teman berpikir, waduh PKI ini partai iblis ini pasti anak kandung Dajjal ini dan lain sebagainya, sabar dulu teman-teman. Ditarik dari sejarahnya, PKI itu partai yang lahir dari rahim organisasi Islam. Salah satunya apa? Syarikat Islam. Itu teman-teman, barangkali teman-teman apa namanya? Barangkali teman-teman berpikir seperti itu, ya sejarahnya seperti itu, faktanya seperti itu. Silakan teman-teman baca dari buku-buku karya George McTurnan Cahin, kemudian buku-buku Herbert Faith, kemudian buku-buku dari apa namanya? Siapa itu namanya yang sejarah komunisme Indonesia itu. Oh banyak lah, banyak referensi yang bisa saya kasih ke teman-teman. Silakan teman-teman chat ke saya jika teman-teman pengen pinjam buku. Atau kalau teman-teman ingin baca rangkuman aja ya silakan ya teman-teman akses buku Politik Indonesia itu udah dirangkum semua sama saya dalam sebuah buku. Nah itu tadi berbicara tentang tradisi Islam. Nah terakhir teman-teman ada tradisi Jawa Hindu yang kemudian tereduksi menjadi pemikiran tradisionalisme Jawa. Nah, perlu diketahui teman-teman, Indonesia itu masyarakat yang dibilang mudah lupa, iya, tapi dibilang memiliki sejarah besar juga iya. Kita mengenal bahwa Indonesia itu atau mungkin Nusantara itu memiliki sejarah di mana terdapat kerajaan akbar, kerajaan-kerajaan besar yang pernah menguasai wilayah Nusantara. Salah satunya apa? Majapahit. Kemudian juga kita sering mendengar adanya Sriwijaya, kemudian juga Kediri, kemudian di Jawa Barat juga ada Galuh, ada Pajajaran, banyak lah pokoknya. Kita pernah memiliki peradaban-peradaban Hindu-Buddha yang cukup pesat dan cukup maju. Dan alhamdulillahnya pemikiran-pemikiran ini tidak serta-merta punah seiring dengan keruntuhan kerajaannya. Masyarakat Jawa masih banyak yang mengadopsi nilai-nilai dasar masyarakat Jawa era Majapahit. Dan yang masih lestari sampai sekarang jika teman-teman ke Jogja sini, itu tradisi-tradisi Mataram tuh masih ada. Dan bahkan kerajaannya pun secara de facto tuh masih ada. Kerajaan Mataram tuh sampai sekarang masih ada. Salah satu rajanya kalau teman-teman kenal adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Sekarang udah generasi ke-10. Nah, inilah teman-teman, tradisionalisme Jawa ini juga pada dasarnya menginspirasi beberapa pemikiran politik partai. Ada beberapa partai pertama, partai pionir yang kemudian terinspirasi dari tradisi-tradisi Jawa Hindu. PKI pun termasuk partai yang mendapatkan pengaruh tradisionalisme Jawa. Kemudian ada juga PNI yang juga terpengaruh oleh tradisionalisme Jawa, dan terakhir dari aspek Islam itu adalah Nahdlatul Ulama. Nah, kalau teman-teman ingin tahu loh kenapa ya NU itu kadang bahkan sampai ada yang memplesetkan bahwa NU itu Hindu Syariah kata. Astagfirullahaladzim. Nah, itu teman-teman kalau ditarik garis sejarahnya karena memang NU itu merupakan pemikiran Islam yang bukan terkontaminasi ya terlalu kasar kalau istilah terkontaminasi, tapi berintegrasi dengan pemikiran tradisionalisme Jawa. Jadi walaupun ini merupakan tradisi Jawa Hindu, tapi ini cukup mempengaruhi 3 partai pertama yang ada di Nusantara. Loh, Masyumi, nah kenapa Masyumi ini ada di atas teman-teman, ada di atas NU karena karena mereka itu merupakan organisasi Islam yang
tersublimasi dengan pemikiran sosialisme demokrat. Artinya, kalau Masyumi itu mengacu kepada pengaruh Barat, sedangkan NU itu kelompok Islam yang condong kepada tradisionalisme Jawa. Nah, jadi kelompok Islam ini terbagi menjadi dua pada masa itu, yakni NU dan Masyumi. Sedangkan PNI, walaupun dia partai nasional yang erat dengan tradisionalisme Jawa, namun dia juga memiliki pengaruh kuat, bahkan inti embrio dari pemikiran mereka adalah nasionalisme. Nasionalisme apakah pemikiran asli Indonesia? Oh, tentu tidak, teman-teman. Nasionalisme itu jika ditarik ke belakang, itu embrionya itu mulai dari revolusi Prancis, mulai dari kesadaran nasional di Amerika Serikat. Oh, banyak lah. Artinya bukan dari eh, apa ya, ideologi asli Nusantara. Nasionalisme itu baru dibawa oleh masyarakat Barat pada saat itu. Pun halnya PKI, komunisme juga bukan pemikiran asli Indonesia. Komunisme itu berangkat dari pengaruh Barat. Salah satunya adalah Marxisme. Dari Rusia apa? Bukan. Dari Jerman pada saat itu. Karl Marx itu orang Jerman. Cuman negara yang pertama kali sukses mengadopsi dan mengimplementasikan konsep komunisme menjadi sebuah praksis itu adalah Uni Soviet atau Russia. Nah, gitu teman-teman. Kalau berbicara pemikiran politik di Indonesia itu latar belakang elaborasinya adalah seperti itu. Ada pengaruh Barat, ada pengaruh Jawa, Hindu, ada pengaruh tradisi Islam. Nah, semuanya kemudian melengkapi pemikiran-pemikiran yang ada di Nusantara, bahkan hingga sekarang loh, jangan salah. Nah, itu tadi teman-teman berbicara mengenai latar belakang terkait pemikiran politik yang ada di Indonesia. Nah, selebihnya teman-teman, jika teman-teman ingin mencari tahu pemikiran dari masing-masing, seperti pemikiran nasionalisme seperti apa, kemudian pemikiran sosialisme komunisme di Indonesia seperti apa, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Jadi, pertemuan hari ini kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah apa istilahnya sudah menyempatkan waktu, sudah menyempatkan kuota untuk menonton materi ini. Semoga semua ikhtiar teman-teman itu menjadi amal ibadah selalu dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Terima kasih teman-teman. Salam dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.